konflik sama istrinya. Tapi ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan Jihan tadi nih, mewakili jamaah juga nih. Sebenarnya bagaimana sih Ustazah Lulung cara mengendalikan nafsu amarah nih serta emosi bagi laki-laki yang temperamental nih. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, nada tinggi. Itu bagaimana caranya Ustazah Lulung? Aduh, pertanyaannya sangat-sangat menyentuh hati. Menyentuh hati. Silakan Ustazah Lulung. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang yang namanya kehidupan ini kadang ada naik, ada turun, ada sabar, ada juga nggak sabaran. Bahkan ada yang namanya kita marah-marah, sedikit marah-marah. Masya Allah, apalagi sebagai seorang suami, sebagai seorang anak laki, pokoknya sebagai seorang laki-laki gimana sih yang temperamental gitu, baru salah dikit udah ngomel-ngomel. Nah ini kita belajar cara mengendalikannya. Karena memang tadi marah itu ada tempatnya boleh, kalau marahnya syariat. Mungkin anak kita yang namanya nggak ngerjain sholat pasti kita marah. Tapi kalau marah-marah nggak ketahuan juntrungannya, orang salah sedikit marah-marah, dikit-dikit emosi. Nah ini kita belajar juga introspeksi diri. Pertama, kenapa suami marah-marah misalnya? Kenapa anak laki-laki kita marah-marah? Kita juga balik sebagai istri, sebagai ibu juga jangan bikin gara-gara. Kadang-kadang juga kita bikin gara-gara, akhirnya bikin dia marah. Nah cara ngendalin yang pertama adalah berwudu. Udah pasti berwudu karena apa? Marah itu dari setan. Nah maka setan itu diciptakan dari api, maka api dapat disiram hanya dengan air. Ini yang pertama kalau kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudu apaan? Aku kan tetap marah-marah. Ya kita belajar, namanya juga mengendalikan. Gak bisa nyenangin tapi kendaliin. Nah di dunia ini gak ada yang sempurna, jadi kalau ada orang salah dikit jangan terlalu diomelin. Kenapa? Dia salah, kita juga bisa bikin salah. Hari ini mungkin dia yang salah, mungkin besok kita yang salah. Jangan yang namanya ngomel-ngomel, kenapa? Malu. Sekarang kita ngomel, besok kita ngerjain. Biasanya kayak gitu tuh Kak Sony. Iya. Aku kalau sama suami gitu, aku marah sama suami. Tiba-tiba besok aku ngerjain juga hal yang sama. Nah jadi di sini saling memaklumi. Curhat sekalian, saudara-saudara. Karena kalau dalam saling memaklumi, insya Allah nggak ada lagi marah-marah. Jadi yang pertama berwudu. Kedua banyakin zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil mungkin menahan amarah tapi astagfirullahaladzim. Insya Allah mengecil kemarahan kita. Dan ternyata kalau kita saling memaklumi insya Allah kenapa? Kalau ada kemarahan dalam seorang laki-laki kepada istrinya atau kepada anaknya. Atau kita ngelihat anak laki-laki kita juga marah-marah. Maka lihatlah ya yang namanya kekurangan pasti ada. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Ingat puasa itu perisai, apalagi bulan puasa sekarang ini. Aduh malu deh kalau kita sampai berlaku jahiliyah. Karena asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Jangan kamu rusak dengan marah-marah, dengan perkataan yang kasar. Malu, ya gak sih? Ini marah-marah gak nih di rumah? Enggak, itu Ustazah tadi marah-marah. Oh saya yang marah-marah ya? Astagfirullahaladzim. Kalau marah itu ngegas. Mudah-mudahan itu bukan marah, itu ngegas, beda. Beda Dan ya. mudah-mudahan kita bisa mengendalikan amarah kita. Kita juga minta bantuan doa dari anak-anak kita. Tadi kalau misalnya gitu. lagi ini marah-marah emosional, wudu ya. Wudu. Kalau nggak ada air tayamum boleh nggak sih? Tayamum boleh, kalau nggak berdiri duduk. Boleh ya? Marah-marah berdiri, duduk. Iya. Duduk masih marah-marah juga tidur gitu ya. Disebutkan Apa sih Ustazah Bu? Enggak. Seumur-umur Nggak ada aku, tayamum. ya Ustaz, seumur-umur aku ceramah tentang marah dengan wudu itu baru kali ini pertanyaan itu muncul. Dan aku jadi mikir, boleh nggak ya? Aku pulang ini aku mau belajar lagi. Iya, nih. iya. Nanti kasih tau aku ya. Iya, siap, Jamaah siap, juga siap. penasaran loh setan pasti. dari api, maka ditenangkan dengan air. Oh gitu. maksudnya itu. Ya Allah, Masya Allah terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya. Ya Allah, akhirnya aku jadi ngerti sekarang.